Boleh tahu dengan Mbak siapa ya? Saya Sekar Bu, yang kemarin udah buat janji buat konseling hari ini sama Ibu. Oh gitu ya Mbak. Mbak sekarang kelas berapa? Saya kelas 12 perhotelan, Bu. Oh iya. Oh jadi Mbak sekarang kelas 12 perhotelan ya. Gimana Mbak, ada yang bisa Ibu bantu? Jadi begini Bu, sebentar lagi kan saya udah ujian nasional. Nah, saya tuh bingung. Mbak sekarang bingung kenapa nih? Bingung sama soal ujiannya atau bingung yang lain? Bukan begitu Bu, jadi saya tuh bingung mau masuk kuliah atau mau kerja atau malah keduanya. Oh iya gitu ya Mbak. Begini, kalau Ibu boleh memberi saran, sebaiknya Mbak Sekar mengikuti kemampuan yang Mbak Sekar punya. Dan Mbak Sekar bisa memilih pilihan yang terbaik untuk Mbak Sekar sendiri nantinya. Nah, itu Bu, itu yang membuat saya bingung. Jadi sebenarnya saya tuh mau kuliah, tapi di sisi lain saya juga nggak pengen ngerepotin orang tua saya dengan biaya kuliah. Oh jadi gitu ya Mbak. Iya Bu, atau saya memilih kuliah sambil bekerja ya Bu? Jadi begini Mbak, menurut cerita yang Ibu tangkap tadi, Ibu menyimpulkan bahwa Mbak Sekar ingin kuliah, tetapi tidak ingin membebani orang tua Mbak Sekar karena biaya, apa begitu Mbak? Iya benar Bu. Nah, baik. Di sini Ibu akan coba membantu permasalahannya Mbak Sekar. Ibu minta Mbak Sekar dengarkan Ibu baik-baik ya. Iya baik Bu. Nah, untuk saat ini lebih baik Mbak Sekar itu fokus dengan ujian nasional Mbak Sekar dulu. Nah, Ibu minta Mbak Sekar belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau Mbak Sekar mendapat nilai yang bagus, insya Allah besok Mbak Sekar bisa masuk ke perguruan tinggi dengan beasiswa. Hitung-hitung kan Mbak Sekar bisa meringankan beban kedua orang tua Mbak Sekar. Gitu ya Mbak. Oke Bu, saya akan belajar dengan giat. Nah, bagus. Nah, kalau begitu selanjutnya Ibu akan memberikan saran rekomendasi perguruan tinggi mana yang cocok dengan jurusan Mbak Sekar. Perhotelan kan Mbak tadi? Iya Bu. Nah, sebelumnya apakah Mbak Sekar sudah tahu perguruan tinggi mana yang ada jurusan perhotelannya? Yang saya tahu sih cuma Sipram sama Amta saja Bu. Nah, di situ sebenarnya juga bagus, Mbak. Tipram dan Amta itu merupakan perguruan tinggi yang unggul di bidang pariwisata. Nah, tapi Mbak Sekar coba dulu masuk di perguruan tinggi negeri. Kalau misalnya di negeri itu kan biayanya agak sedikit murah. Mbak Sekar kira-kira tahu nggak perguruan tinggi negeri yang ada jurusan pariwisatanya? Kurang tahu Bu. Kira-kira apa ya Bu perguruan tinggi yang ada jurusan perhotelannya? Kalau di perguruan tinggi negeri itu di Jogja hanya ada di UNY dan UGM Mbak. Nah, kalau Mbak Sekar pengen fokus perhotelan, sebenarnya Spitram sama Anta juga bagus, cuman Mbak Sekar harus bisa memilih, dan Mbak Sekar tuh harus rajin cari beasiswa sendiri gitu. Iya Bu. Nah, ini Bu ada saran daftar perguruan tinggi. Coba Mbak Sekar dilihat dulu, siapa tahu ada yang ditanyakan sama itu nanti.
Oh, ternyata banyak juga ya Bu perguruan tinggi swasta dan negeri yang banyak permodalannya. Iya, sebenarnya banyak Mbak. Kalau perguruan tinggi negerinya itu ya cuman di UNI sama UGM, tapi di Jogja itu lumayan ada banyak akademi, terus perguruan tinggi itu juga ada. Nah, di sini Mbak Sekar bisa milih. Oh ya, kalau boleh tahu rumahnya Mbak Sekar di mana? Rumah saya di daerah Gampeng Bu. Nah, nanti Ibu bisa merekomendasikan kepada Mbak Sekar perguruan tinggi yang dekat dengan rumah Mbak Sekar. Coba nanti Mbak Sekar dilihat dulu alamatnya di mana, siapa tahu nanti ada yang terdekat dengan rumah Mbak Sekar. Oh, yang sesuai dengan alamat saya gitu ya Bu. Iya. Oh, baik-baik. Oh, ya ini Bu. Sepertinya dekat dengan rumah saya, tapi kira-kira bagus nggak ya Bu perguruan tingginya? Jadi begini Mbak, sebenarnya kalau bagus atau tidaknya itu tergantung dengan kualitas Mbak Sekar sendiri. Kalau misalnya Mbak Sekar belajar dengan giat, nanti nilai yang diperoleh Mbak Sekar kan juga bagus. Nah, setiap perguruan tinggi negeri itu punya yang menyalurkan ke lembaga, misalnya lembaga pariwisata mana, nanti Mbak Sekar kalau nilainya bagus bisa disalurkan mungkin di kapal pesiar atau di hotel, mungkin bisa saja Mbak Sekar di luar negeri tuh. Iya, Bu, paham. Oh, ya sudah Bu, sekarang saya sudah paham. Jadi saya sudah punya gambaran besok saya mau kuliah atau kerja. Ya. Besok kalau misalnya Mbak Sekar ada yang ingin ditanyakan, Mbak Sekar boleh menemui Ibu lagi. Tapi Ibu harap sebaiknya Mbak Sekar itu fokus sama ujian nasional dulu. Kalau Mbak Sekar fokus, belajar yang giat, kan nilainya jadi bagus. Siapa tahu Mbak Sekar bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Gitu ya Mbak. Iya Bu, baik. Baik Bu, besok kalau sudah kelar ujian nasional, saya akan menemui Ibu lagi untuk menanyakan beberapa hal seperti beasiswa dan lain-lain. Iya Mbak. Biasanya setelah ujian nasional itu juga Ibu masuk ke kelas-kelas untuk mengurus kalian untuk besok akan kalian melanjutkan kemana saja, dan Ibu juga akan memberikan layanan informasi mengenai beasiswa dan perguruan tinggi negeri atau daftar pekerjaan yang cocok untuk bagi lulusan SMK di perhotelan. Nah, mungkin nanti Mbak Sekar, Ibu boleh minta nomornya Mbak Sekar? Iya Bu, boleh. Nanti Ibu akan memasukkan Mbak Sekar ke dalam daftar biar Ibu bisa gampang. Begitu dulu Mbak Sekar, mungkin sudah cukup. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi ke Ibu? Tidak Bu, sementara ini saya sudah cukup paham dan mengerti tentang arah saya itu mau kemana. Baik, Ibu doakan semoga ujian nasional Mbak Sekar lancar, biar dapat nilai yang bagus ya Mbak. Amin Bu, terima kasih banyak. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya, makasih banyak atas masukannya. Iya Mbak Sekar, jangan sungkan-sungkan untuk datang ke tempat Ibu lagi ya. Iya Bu. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.